Kita sering mikir Google dan TikTok itu cuma dua aplikasi berbeda. Padahal sebenarnya, yang lagi berhadapan sekarang bukan sekedar platform, tapi dua sistem dunia yang benar-benar berbeda. Perang ini bukan pakai senjata, bukan pakai tentara, tapi pakai algoritma, data, dan kebiasaan manusia. Dan tanpa kita sadari, kita semua ada di tengah-tengahnya. Dulu, kalau kita mau tahu sesuatu, kita buka Google. Kita ngetik pertanyaan, baca banyak hasil, bandingin satu sama lain. Prosesnya capek, tapi otak kita dipaksa kerja. Hari ini, banyak orang, terutama generasi muda, nggak lagi nanya ke Google. Mereka nanya ke TikTok. Bukan karena Google jelek, tapi karena TikTok lebih gampang, lebih cepat, dan terasa lebih manusiawi. Dan disinilah perang sistem itu dimulai. Google lahir dari sistem Amerika, sistem kapitalisme liberal. Di sistem ini, perusahaan memegang kendali utama, user diposisikan sebagai pencari, dan berpikir itu kewajiban. Google nggak mikirin apa yang kita rasain, Google mikirin, kata kunci apa yang paling relevan. Kita yang harus milih, nyaring, dan nyimpulin sendiri. Sistem ini menghargai individu yang aktif berpikir. TikTok lahir dari sistem China, bukan sosialis murni, tapi kolektivisme algoritmik. Di sini, user bukan cuma konsumen, tapi produsen. Semua orang bisa berkontribusi, tapi algoritma yang menentukan siapa yang terlihat. TikTok nggak nunggu kita bertanya, dia menebak kebutuhan kita lebih dulu. Kita nggak nyari informasi yang nyari kita. Dan jujur aja, itu terasa nyaman. Perbedaannya makin jelas kalau kita lihat ekosistemnya. Google lama membangun produk terpisah. Search sendiri, video sendiri, musik sendiri, aplikasi editing baru muncul, AI terpisah-pisah webnya. Sedangkan TikTok, atau lebih tepatnya ByteDance, membangun satu ekosistem tertutup. Musik ada SoundOn, editing ada CapCut, distribusi TikTok, AI, Dreamina, dan tools internal lainnya. Semua terhubung, semua satu alur. Ini bukan cuma strategi bisnis, ini cara pandang terhadap manusia. Google memperlakukan manusia sebagai individu rasional. TikTok memperlakukan manusia sebagai makhluk emosional. Dan secara biologis, manusia memang lebih sering dikendalikan emosi daripada logika. Makanya TikTok menang di atensi. Tapi setiap kemudahan selalu punya harga. Saat semua jawaban disuapin, otak berhenti terbiasa bertanya. Saat semua informasi dipadatkan, kita kehilangan konteks. Saat algoritma selalu memilihkan, kita lupa cara memilih. Ini bukan tuduhan, ini konsekuensi sistem. Masalahnya, perang ini bukan cuma soal teknologi, ini soal arah peradaban digital. Amerika membangun internet sebagai ruang terbuka, walaupun kacau. China membangun internet sebagai sistem tertata, walaupun dikontrol. Satu menekankan kebebasan, satu menekankan efisiensi, dan dunia sekarang nggak lagi sepenuhnya memilih salah satu. Dunia sedang terbelah. Apakah ini berarti Pax China akan menggantikan Pax Americana? Jawabannya bukan iya atau tidak. Yang lebih tepat, Pax Americana sudah tidak dominan tunggal. Dan yang muncul bukan Pax China, tapi sesuatu yang lebih baru, Pax Algoritmika. Siapa yang menguasai algoritma, dia menguasai perhatian. Siapa yang menguasai perhatian, dia menguasai arah pikiran manusia. TikTok bukan senjata perang, tapi alat habituasi global. Ia membiasakan dunia pada sistem terintegrasi, pada kurasi terpusat, pada kecepatan di atas kedalaman.
Dan yang berbahaya bukan aplikasinya, tapi ketika manusia berhenti sadar bahwa ia sedang dibentuk. Tapi ini bukan cerita hitam putih. Google unggul di riset, sains, fondasi artificial intelligence, pemikiran jangka panjang. TikTok unggul di distribusi, integrasi, dan pemahaman perilaku manusia. Dua sistem ini saling butuh, tapi juga saling meniadakan. Pertanyaan besarnya bukan siapa yang akan menang, tapi manusia akan jadi seperti apa di tengah dua sistem ini. Apakah kita masih mau berpikir atau cukup menerima? Apakah kita pakai algoritma sebagai alat atau membiarkan algoritma membentuk kita? Google versus TikTok bukan perang aplikasi. Ini perang tentang cara kita mencari kebenaran, cara kita berpikir, dan cara kita menjadi manusia di dunia digital. Dan perang ini sedang berlangsung sekarang.